Kata kunci dari komunikasi adalah cara, kemudian pesan, terus paham dan respon. Cara itu termasuk media yang digunakan, pesan itu ya informasi, ya pendapat, perasaan, pengalaman yang kita sampaikan ke orang lain. Nah, pada orang lain yang terjadi adalah paham, ingat bahasa reseptif, oke? Komponen dari paham kan bahasa reseptif itu ya. Jadi bahasa itu juga menunjukkan tingkat kognitif seseorang. Berarti ya, di beberapa referensi psikologi itu bahasa tidak dibahas khusus, dia masuk di kognitif ternyata. Di bab kognitif. Karena bahasa dan kognitif itu satu pembahasan. Tadi ya bahasa reseptif supaya bisa memberikan respon. Nah, itu bahasa ekspresif secara verbal maupun non verbal. Jelas? Kalau tindakan Bu dia melakukan tetap yang namanya orang melakukan tetap harus ada verbal, betul ya? Nggak bisa kan orang kerja cuman di pabrik gitu, misalnya dia ini kan tetap ya oke lah mungkin dia hanya mengerjakan itu. Tapi dia butuh juga kan merespon dengan, ya enggak ya, merespon dengan pertanyaan-pertanyaan misalnya dari pimpinannya atau dari mandornya misalnya ya, kan tetap harus merespon dengan jawaban, betul ya? Dia kalau nggak tahu juga tetap bertanya, betul? Iki kok dingin kayak caranya kiri ini, apakah dia langsung mengerjakan enggak? Kalau dia nggak tahu dia tanya, betul? Jadi respon itu selalu verbal dan non verbal, tidak hanya sekedar melakukan. Sekarang pertanyaannya adalah mana lebih mudah kita lakukan, kita tuh sebagai guru, sebagai orang tua ya, sebagai orang dewasa terhadap anak atau siswa, apakah yang sebelah kiri memberi arahan, informasi cara penggunaan alat dan bahaya alat, atau berkomunikasi dengan melibatkan perasaan, baik perasaan kita maupun perasaan anak. Anak nggak mood. Lebih mudah yang mana? Yang pertama, yang ini. Ini edit namanya, gitu ya. Ya. Ada bagian ini. Nanti kalau dinyalakan akan keluar lampu, caranya begini. Mudah? Dipraktekkan? Bisa, gitu kan misalnya ya. Ini namanya bolpen gitu kan. Ini namanya post-it. Caranya menggunakan begini. Bisa dipraktekkan? Bisa, langsung. Tapi begitu anak datang sekolah nanti mau tahun ajaran baru, perasaannya gimana? Takut, ya kan? Cemas, betul? Takut, cemas berpisah dengan orang tua, betul? Begitu juga nggak di sini? Kalau tahun ajaran baru yang kelas 1 itu loh. Ya, oke. Gampang apa susah? Hah? Menantang. Gampang-gampang susah. Susah-susah gampang. Susahnya gimana? Apalagi kalau tadi ada yang apa? Lesotan tadi. Tantrumnya sampai guling-guling. Ya, sampai bingung harus gimana. Nanti ibunya udah pergi dia lari gitu. Oh, ada yang gitu? Sampai lari? Ada? Nangis teriak-teriak ada? Bahkan yang playgroup TK ada yang kayak gitu? Oh ada. Bisa jadi lebih banyak Pak. Kalau SD mungkin cuma beberapa. Ya yang TK playgroup ya. Playgroup. Waduh. Bisa hampir semua itu gitu ya. Yang penting jangan gurunya. Lah itu ya. Ya bahaya. Kalau perasaannya kita gurunya terlibat terlalu banyak dan tanpa batas. Kalau anak-anak kelompok bermain, iya, karena mereka masih belum sepenuhnya paham tentang konsep batasan, ya, tentang konsep waktu. Oke, ya, jadi dia belum tahu bahwa ada saatnya sekarang sama guru dulu, nanti dijemput main lagi sama ketemu lagi sama bunda ayah, gitu? Belum. Playgroup. Kalau SD mestinya sudah, tapi kalau sampai belum
Berarti tadi masih ada PR apa? Belum, otonominya belum, ya kan? Dia terlalu banyak diladeni, terlalu banyak dilayani, betul? Tidak diberi kesempatan banyak pengalaman emosi, lingkungannya nggak beragam, betul tadi ingat? Ya, kegiatan fisik motoriknya juga kurang, rangsangan rasional kurang, oke? Ditambah lagi bisa jadi dia memang ya nggak dipersiapkan sama orang tuanya gitu, paham ya? Nggak pernah diajak ngobrol, yaitu kegiatan sama orang tua kurang kan, nggak dibacain buku sesuk gimana, atau nggak diajak survei gitu ya, disarankan untuk survei gitu ya, sekolah gitu ya. Oke, ini yang berat kalau ketika perasaan anak terlibat apa emosi perasaan guru yang terlibat gitu. Nek ketularan gitu ya, gurunya ketularan. Nah, ya ternyata yang paling menentukan ya dalam komunikasi efektif ya. Kenapa paling berat kalau melibatkan perasaan, emosi? Karena itu yang tertampilkan pada saat kita menggunakan bahasa tubuh, betul? Bahasa tubuh itu geser nih bahasa tubuh sama ekspresi, mimik wajah. Coba kalau kita panik sama tenang, beda nggak? Kelihatan kan? Anak ini nggak mau panik ibunya juga kita panik kan? Kebaca nggak sama anak? Anak semakin tenang apa semakin panik? Ingat ya, anak itu tadi tergantung apa? Keteladanan dan pembiasaan. Kalau dia dibiasakan atau terbiasa diasuh dengan kepanikan, maka dia akan cukup sulit untuk ditenangkan. Jelas? Kalau di rumah begitu, sebaiknya di sekolah jangan begitu. Paham? Nanti tinggal kita kuatkan orang tua dengan parenting dan komunikasi. Ya, jelas ya. Karena kasihan anak ini keteladanan dan pembiasaan di rumahnya masih sangat kurang. Jelas ya. Tentang apa tadi pengasuhan dengan kepanikan, keterburu-buruan, ketergesa-gesaan. Bukannya sekedar permisif, demokratis gitu ya. Tapi yang jadi menantang adalah mengasuh dengan tenang, tidak panik, tidak terburu-buru itu loh. Atas nama banyak gawean, kumbahan, masakan, cucian, setrikaan, dan an-an yang lain, akhiran-an yang lain, rapotan, wis bar ya. Bu, masalahnya kami itu juga di rumah juga orang tua ya gitu ya. Jadi kepanikan di rumah kebawa ke sekolah gitu. Ya, maksud saya tujuan dari sekolah mengadakan kayak misalnya pelatihan gini ya, itu kan untuk ngecas ya. Bisa jadi panjenengan sudah paham lah ilmu ini, udah tahu lah. Tapi mungkin karena jarang dicas, rotok bleret-bleret gitu, mau mau apa baterainya mau lowbat. Perhatikan ya, ini yang paling menentukan 55%. Kita belum ngomong aja kalau kita tenang, kita menyenangkan berbinat, menyambut gitu ya senang gitu. Kayak pengen lengket banget gitu kan. Sama Ustazah Watini gitu kan misalnya. Ya. Tapi jangan terlalu berlebihan ya. Kalau ada anak yang sangat lengket kepada ustadz-ustazah tertentu jangan diizinkan. Itu juga tidak baik. Oke? Karena tanda dia memang ada kelekatan emosi yang kurang sebetulnya, yang keliru. Di rumah juga pasti ada masalah. Terlalu berlebihan ketika memberikan perhatian. Saya nggak izinkan kalau murid-murid PAUD itu hanya lengket ke miss tertentu, enggak. Untuk awalnya mungkin iya ada pawangnya tersendiri, tapi setelah itu, setelah seminggu, 2 minggu, sebulan dia harus bisa beradaptasi dengan semua miss. Tapi untuk seminggu, 2 minggu dilengketkan untuk awalnya ya dilengketkan dengan pawang-pawang yang misalnya kita istilahnya pawang ya miss, wali kelasnya gitu loh, jelas ya. Tapi habis itu dia harus bisa beradaptasi dengan semua ustazah. Oke, jelas ya. Baik. Kata-kata hanya sekitar 7%. Tadi benar nggak jawabannya ini?
Ini tadi ya yang agak banyak ya, terjebak di sini ya. Oh, iya. Ya kan ternyata kata-kata hanya 7%. Meskipun 7%, kita tetap harus memilih kata-kata yang dibutuhkan prefrontal cortex tadi apa? Kata-kata yang bermakna, ya, bermuatan, ya. Bukan ceramah, ya, tapi ada membangun jiwa anak, gitu. Menumbuhkan akan pentingnya sesuatu. Intonasi, ritme, jangan kecepatan, ya, jangan terlalu lembut. Sama untuk ustazah yang lembut, suaranya mendayung-dayung gitu ya. Nah, tetap ya halus, makhluk halus. Ada di sini makhluk halus. Orang loh Pak gitu kan. Itu ya, ya. Itu tetap diperhatikan. Jadi jangan kayak pas ini apa khutbah Jumat ya, sudah turu satu intonasi satu ya kan. Ya, kadang malah khotbahnya rotok kaget mah kaget. Terus kaget gitu kan. Ya. Jelas ya, jadi gaya kita berdiri misalnya gini. Hmm, ini bahasa tubuh nih, ya kan? Nunjuk nih. Hmm. Nggak boleh kan? Nggak ngomong sebenarnya. Ada? Ada. Itu itu bahaya banget ya karena itu dimaknai bisa lebih powerful dibandingin kata-kata. Ya. Yang disarankan gimana? Tenang ya nanti ya praktek ya. Oke. Nah ini ya, prinsipnya ini. Ini prinsip ya, tapi nanti teknisnya bisa dikembangkan dan kita praktekkan nanti ya. Saya istirahat. Rich, gampang ya. Respect, empati. Audible itu suaranya tadi ya. M3. Ya enggak terlalu mangap-mangap banget lah ya. Mangap, meringis, mecucu, clarity, jelas, jelas ya. Jelas itu bisa dimaknai eh, apa ya, bermuatan ilmu pengetahuan, fakta ya, tidak ya tidak asumsi gitu ya, tidak mengandung pesan ganda gitu ya. Enggak bulet-bulet juga. Kalau perlu dikasih contoh ya, contoh atau perumpamaan begitu, oke. Terus humble rendah hati, apalagi kalau menghadapi, mohon maaf ya, menghadapi orang tua siswa misalkan kan gitu ya. Harus tetap rendah hati, meskipun dikritik atau gimana, ya nggak mudah sih ya gitu ya. Tapi mau tidak mau, karena mereka partner ya kan, kita ya tetap humble. Termasuk terhadap misalnya rekan kerja ya, mau yang uh, lebih apa bahasanya, lebih usia lebih senior gitu ya ataupun junior tetap sama-sama humble ya. Pasti ada tantangannya pasti ya, namanya kita manusia ya. Tapi mudah-mudahan karena kita uh, sebagai muslim ya, kita senantiasa sesama muslim saudara kan gitu ya. Watawasobil haq watawasobil sobar kan gitu ya. Dan tadi sebaik apa serendah-rendah sedekah adalah tersenyum kan gitu ya. Terbiasakan kita sedekah tersenyum gitu ya insya Allah. Belum zuhur ya? Masih ada waktu ya. Nah ini hanya tambahan ya. Alhamdulillah juga waktu itu kita belajar ya di sekolah Al-Falah Jakarta Timur ya di CCT. Itu ternyata beliau Dr. Wismi ya itu menyampaikan Al-Quran itu luar biasa ya. Tadi kan rich gitu ya. Itu ada semua kan di sini, betul ya? Maulan Baligo. Kalau ada yang mau menambahkan dan mengoreksi poin-poin yang saya catat nggak apa-apa ya. Silahkan. Perkataan yang tepat akurat dalam hal caranya dan penggunaan kata susunan kalimat. Nah mengenai susunan kalimat ini memang kalau di kami melatih anak-anak itu ya apalagi yang sudah 3 tahun itu terbiasa bicara dengan susunan SPO, leska. Ya. Jadi nggak boleh dia hanya bilang bola, bola, bola gitu. Paham? Paham? Susu.
sirup, terus nanti susu sirupnya dicepak gitu. No, itu nggak akan jadi otonomi dan inisiatif. Boro-boro nanti SD sampai punya karya, jelas? Problem solving dan kreatif, high order thinking skill nggak nyampe. Karena dia terbiasa ngomong satu kata langsung diladeni. Pakai bahasa tubuh, kebelet pipis, biasanya kan anak gini kan, gini kan, ayo 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 kamar mandi, paham? Padahal dia belum ngomong apa-apa, bahkan dijunjung, digendong, gitu kan. Pulang sekolah itu, sampai kemarin saya laporkan ke wali kelasnya gitu ya, ya saya korosek apakah anak ini sakit apa enggak, kata Mistia enggak, langsung saya telepon ibunya, saya lihat kemarin dia digendong sama ayah, padahal habis pendampingan ya sama saya. Oh nggak tahu ya anak TK itu. Tolong sampaikan ya, kalau kakak tidak sakit, tidak perlu digendong dari teras sekolah ke mobil. Tungguin pakai sepatu, kos kaki atau sandal. Kalau mau cepat ya udah kos kakinya nggak usah, pre-memori aja kan gitu ya. Langsung pakai sepatu, suruh jalan, bawa tasnya sendiri, cangklongin, jalan ke mobil, buka pintu naik sendiri ya. Nggak usah digendong, kecuali sakit. Ini Bupi maaf, titip ya sampaikan ke ayah. Yes. Lah makanya kalau bawa tas nggak usah isinya itu watu, barbel 6 kilo ya, jenebok oke. Oke, kalau dia anak deker ya biasanya tasnya lebih dari satu ya Miss ya. Itu ya. Oke, jelas ya. Nggak perlu digendong, dibawain tasnya, apalah, capek gitu ya. Tadi ya, kekokohan. Oke. Keringetan, syumu, gitu-gitu. Ada yang begitu anak-anak, kasih AC kelasnya. Kemarin kepala sekolah barusan rapat, minta kasih AC, kasih ini, kasih ini. Ya, doain aja gitu. Masukan diterima gitu kan. Oke, gitu ya. Itu hal yang aduh gitu ya. Nanti dia akan berkomunikasi juga akan sulit. Ya kan? Karena tidak terbiasa ada baligo di kaulan baligo di rumah gitu loh. Apalagi langsung diladeni, disodorke, digendong, di take over. Ya, ladenan gitu ya. Jelas ya. Dan ini banyak sekali tadi apa proses yang instan gitu ya kata Ustazah Putri ya. Banyak anak-anak ini ya makanya kalau enggak sakit, sakit aja kalau bisa sholat berdiri berdiri betul ya. Kalau enggak duduk, ya kan? Kalau enggak berbaring gitu kan, itu sholat kan gitu loh. Malah bab cuman jalan dari situ ke sini. Gitu. Ya, perkataan mudah dimengerti, langsung pada tujuan tadi ya. Oke, kayak contoh juga bisa lembut, membangun pengertian, tidak menimbulkan permusuhan. Harus dikelirkan kalau sampai ada siswa yang nggak suka sama guru tertentu. Jelas? Nih, ya. Lemah lembut bukan berarti terus yang orang iso dirungokke suarane, bukan ya. Bukan makhluk halus tadi, bukan. Ya, ma'ruf, nyaman, memberi manfaat, ya, memuliakan, ya artinya saling menghormati, ya, sama ya. Mau itu umur ke anak-anak pun kita juga menghormati. Makanya nanti dengan kontak mata dengan kita sejajarkan, ini ada contoh nanti dari guru saya yang di kemudian pas saya take juga gitu ya, jadi saya sering buat contoh gitu ya, bagaimana dia menyejajarkan gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita ngomong anaknya di situ gitu ya, dia duduk atau di bawah gitu ya, atau malah sebaliknya kita duduk, murid berdiri. Adabnya gitu. Biasanya murid udah tahu adabnya gimana kalau bicara, dia akan menyejajarkan dengan gurunya. Kalau anak SD kan udah bisa ya, jadi dia yang menyesuaikan ke kita. Tapi kalau PAUD ya, TK kan kita yang menyesuaikan dulu ya posisinya, betul? Ya, dalam nanti pas salaman ya kan, terus memuat ilmu pengetahuan dan memperbaiki, membangun kesadaran sih lebih tepatnya ya, bukan sekedar mengkoreksi saja, tapi membangun kesadaran.
Oke. Insya Allah manfaat yang akan diperoleh nih, coba yang sudah pernah mempraktekkan, nanti kan kita praktek ya, nanti gimana perasaannya ketika dipraktekkan nanti ya. Apakah betul kita jadi lebih hangat, terasa ada sahabatan gitu ya sama siswa gitu ya, di hari friend gitu ya, biar mereka tuh nggak ngefriend gitu loh ya, sama gurunya juga. Tapi tetap harus hormat ya, tetap harus hormat ya, tetap harus adabnya tetap ya, bukan berarti terus nggak hormat. Dan yang paling paling gongnya di sini, ingat tadi tahap main sosial tertinggi, main kerja. Masing-masing kita mungkin masih punya PR ya terhadap murid kita, terhadap anak kita. Ya, hanya PR-nya berapa persen. Dulu setiap kali anak saya kelas 6 dan mau saya persiapkan ke pondok, saya sudah mengevaluasi gini, dari sekian, 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 yang belum ini, kurang lebih 30% saya masih punya PR terhadap anak saya. Ketika mau saya ya amanahkan ke pondok. Dan betul siap-siap dengan 30% itu ditagih sama Allah, paham ya? Untuk PR-nya dikerjakan. Artinya apa? Ada tantangan nggak? Ada ujian nggak di jenjang berikutnya? Lebih mudah atau lebih susah biasanya di jenjang berikutnya? Kalau ujiannya SD kelas 6 sama SMP kelas 1, SMP kelas 1 ya? SMP kelas 3 sama SMA kelas 1 lebih susah mah, ya kan? Tapi insya Allah ketika PR yang SD dikerjakan, ya kan? Sebelum dia lulus SMP, di SMA sudah sedikit, mungkin 5%, 7%, 10%. Dari yang tadi 30%. Bisa difahami ya? Kita kan punya anak ya, betul ya? Bukan hanya murid loh, ini kan bisa dipraktekkan ke anak sendiri ya. Maksudnya bukan hanya ngomongin murid tuh ya, bisa aja ya. Yang sudah punya anak, apalagi yang sudah SMP, SD kelas 6, coba direview. Yang saya sampaikan, sudah sampai ke anak itu bisa diajak negosiasi nggak, kerjasama nggak? Kalau enggak, berarti PR-nya lebih dari 30%. Jelas? Itu aja. Maksudnya nggak harus di checklist gitu kan, panjenengan bukan apa ya profesional yang punya alat itu ya. Saya hanya kasih cara termudahnya aja. Bu, kalau kadang-kadang bisa diajak kerjasama, kadang enggak, oh ya berarti oke lah, lebih banyak kadang-kadang bisanya atau tidak kan gitu ya. Bisa dipahami. Kalau ya lebih banyak bisanya sih oke lah, 30% itu paling. Ya ternyata PR di anak kelas 4 ini lebih besar dari kakaknya. Aduh saya harus ngerjain ini PR-nya gitu ya. Ya, karena tantangannya besar. Dulu saya didik anak nomor 1, 2, 3 itu belum ada smartphone yang warna-warna, betul ya? Ya, anak nomor 4 TK-nya pas pandemi. SD kelas 1, 2 ya pas pandemi. Oh, oh. Ya qadarullah ya gitu ya. Dan waktu itu ada kakaknya semua, jadi dia dilatih sama kakaknya gitu. Tugas-tugas tuh kakaknya yang take over, udah tahu jangan gitu, take over nih semua sama kakaknya yang telaten, yang pokoknya lah gitu, seneng banget gitu. Nek iso ngewangi adike gitu kan. Begitu kakaknya balik ke pondok semua, aduh bundane iki sing ya kan harus ngerjakan PR pengasuhan. Ya, jadi lebih sering dia mudah diajak kerjasama atau tidak, nah itu aja. Termasuk tadi prefrontal cortex, lebih sering nggak dia itu harus di bare iki gitu loh, jelas ya. Sampai sampai sekarang tuh masih ada tempelan jam jadwal kalau di tempat saya, semua anak masih, tapi kan tinggal anak yang nomor 4, ini ada jam. Lihat sekarang jam berapa, apa yang harus dikerjakan gitu.